Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa, pada kesempatan saat ini saya akan memberikan sebuah tip atau cara atau kaifiah apabila ada seseorang dari keluarga kita, anak-anak kita atau orang-orang terdekat kita yang misalnya umpama kena santet seumpama pas perutnya itu kembung, perut kembung. Kan banyak kita jumpai hal yang seperti itu. Ada orang sakit, tapi yang dirasa sakit itu bukan kepalanya, bukan kakinya, perutnya. Perutnya ini kembung, dan kembungnya itu keras. Begitu dipegang oleh kita, oleh seseorang, itu kayaknya itu keras, begitu keras banget. Seperti ada benda dalam perut itu, kayak ada benda, atau memang ada benda. Misalnya kita pegang begini, kayak ada barang-barang yang bergerak misalnya. Itu ada. Itu bukan mustahil, itu banyak. Dan orang yang seperti itu sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa ke medis kesehatan. Menurut ilmu kedokteran, menurut dokter bahwa orang ini tidak mengalami penyakit apa-apa, baik yang berhubungan dengan kepala, berhubungan dengan kaki, apalagi yang berhubungan dengan perut. Jadi perutnya itu sehat-sehat saja. Jadi menurut dokter dia tidak mengidap penyakit apa. Entah kalau penyakit tumor, penyakit kanker itu lain. Itu katanya dokter bahwa perutnya itu tidak sakit apa-apa. Cuma kenyataannya perutnya itu kembung dan itu dirasakan sakit. Tapi menurut dokter itu enggak ada penyakit apa-apa. Nah, itu mungkin karena pengaruh dari sihir. Orang itu punya musuh, kemudian musuhnya itu lewat ilmu iblis atau ilmu setan begitu. Maka pada saat kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tip atau cara untuk mengatasi perut yang sedemikian. Caranya gampang, caranya mudah, yang penting yakin karena ini semua kita ambil di Al-Quran. Caranya orang itu kita bacakan 6 dari ayat syifa. Ayat itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Syifa itu maknanya penyembuh. Jadi 6 ayat penyembuh di Al-Quran. Yang ini ada di Al-Quran semua, cuma suratnya itu tidak kumpul jadi satu. Jadi tidak kumpul dalam satu surat, berlainan surat. Cuma semuanya ada 6. Dan dari 6 ayat ini semua ini merupakan ayat penyembuh. Jadi kita bacakan 6 dari ayat syifa, 6 dari ayat penyembuh. Caranya kita ambil daun sirih yang masih segar. Kita petik dari pohon sirih itu, atau kita beli daun sirih yang masih segar. Setelah kita dapat, misalnya ini saya kasih contoh para pemirsa sekalian. Ini ada daun sirih yang baru saja saya petik. Saya ambil dari pohonnya. Ini sebanyak 6. 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Lebih ini. Kita ambil yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cukup. Ini 6. Kenapa harus 6? Karena ayatnya di sini, ayat sifatnya ada 6. Kalau bisa cari daun sirih yang katanya orang Madura itu ketemu urat. Tapi kalau umpama nggak ada ya cukup daun sirih kayak begini. Daun sirih ini satu persatu lembarnya kita bacakan dari satu persatu dari ayat ini. Berapa kali? Sebanyak 11 kali. Yang pertama bacaannya wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini yang pertama. Jadi ayat yang pertama wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini ada kalimat wa yashfi. Yashfi itu maknanya itu menyembuhkan, memberi kesehatan. Jadi yang pertama ini kita bacakan ini 11 kali. Jangan lupa tawasul dulu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu kita bacakan ini wa yashfi
sudura qaumin mu'minin. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Berapa? 11 kali. Maaf, ini saya lagi pilek sekarang. Kita bacakan itu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin sebanyak 11 kali. Setelah kita baca 11 kali, kita tiupkan pada siri ini. Misalnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibaca, letakkan seperti ini. Kemudian kita ambil siri yang kedua. Kita tidak usah baca tawasul lagi, karena sudah. Langsung kita baca ayat syifa yang kedua. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa syifa'un lima fisudur. Ini ayat syifa yang kedua. Ada kalimat wa syifa'un. Wa syifa'un lima fisudur. Berapa kali? Sebanyak 11 kali. Setelah selesai, kita tiupkan ke daun sirih yang kedua ini, tiupkan bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan begini, kita taruh. Kemudian kita ambil daun sirih yang ketiga. Setelah itu kita baca bismillah, kemudian kita baca ayat syifa yang ketiga. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Para pemirsa ketahui, dalam ayat yang ketiga ini ada kalimat sifat juga. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Ini berapa kali? Sama seperti yang tadi, 11 kali. Kita tiupkan, kita taruh. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini kita baca bismillah dulu. Setelah itu kita baca ayat syifa yang nomor 4. Bagaimana bacaannya? Wa nunazzilu bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita baca 11 kali dengan bismillah. Terakhir kita tiup sebanyak 1 kali ini. Kemudian kita letakkan lagi. Kemudian yang kelima ini. Yang kelima begitu juga. Kita baca bismillah. Kemudian kita baca ayat syifa yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Berapa kali? Sama dengan yang tadi, 11 kali. Setelah kita tiupkan, kita letakkan. Yang terakhir, ini daun sirih yang terakhir yang nomor 6. Kita baca ayat syifa yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Berapa? 11 kali bacaan, sama dengan yang tadi. Setelah itu kita tiupkan begini. Setelah selesai, kemudian ini ditumbuk ini kita hancurkan, atau kita tumbuk, atau kita hancurkan dengan tangan, kita kasih air. Setelah itu kemudian kita baca sholawat. Sholawatnya berapa? Sholawatnya harus ganjil, entah 11, entah 21. Sholawat terserah yang Anda ketahui, baik sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Setelah selesai baru kita hampiri orang yang perutnya kembung, perutnya itu buncit, atau perutnya yang ada aura sihirnya. Kita buka bajunya. Kalau itu laki-laki langsung kita oleskan sampai habis itu. Sambil kita baca sholawat semampu kita, sepengetahuan kita. Insya Allah begitu daun sirih yang sudah kita tumbuk, yang kita oleskan, kita urutkan ke perut orang-orang yang kembung perutnya itu. Insya Allah dengan izin Allah, dengan syafaatnya Rasulullah SAW, dan dengan barokah ke-6 ayat syifa ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak perutnya yang kembung akan keluar pada waktu dia itu buang air besar, maka isi-isi dari perut, kalau ada itu kiriman dari orang, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.